Baik, kita lanjutkan lagi kuliah gaya sentral kita. Bab terakhir atau bagian terakhir akan saya bahas dari kuliah gaya sentral adalah mengenai Rutherford scattering, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Seperti yang saya katakan bahwa gaya sentral ini bekerja di alam bukan hanya pada tataran makroskopik, astronomi, ukuran tata surya, gravitasi, tapi juga pada tataran mikroskopik. Kita tahu gaya Coulomb adalah gaya yang bersifat inverse square law. Artinya gaya Coulomb itu juga merupakan gaya sentral. Dan salah satu aplikasi dari konsep gaya sentral yang kemudian menjadi landasan penting dalam studi tentang atom, yang kemudian juga menjadi batu loncatan bagi lahirnya mekanika kuantum adalah apa yang kita namakan sebagai hamburan Rutherford. Hamburan Rutherford ini pertama kali dipelajari oleh Ernst Rutherford di tahun 1911. Dia mempelajari model atom Thomson, di mana model atom Thomson itu menganalogikan atom sebagai suatu kismis dan elektron-elektronnya itu atom itu sebagai suatu roti dan elektron-elektron itu tersebar seperti kismis di permukaan roti. Nah, Rutherford melakukan percobaan sebagai berikut. Dia memiliki secara mikroskopik dia punya lempengan lempengan emas aurum yang ia hujani atau ia tembaki dengan sinar alfa. Jadi secara mikroskopik setupnya sebagai berikut. Saya punya target. Tentunya tidak hanya satu inti atom aurum ya. Ada banyak, tapi untuk memudahkan, untuk menyederhanakan problem, saya akan meninjau satu saja di antara sekian banyak tersebut. Dan satu ini saya tembaki dengan berkas partikel alfa, sinar alfa. Yang kita tahu, sinar alfa itu tiada lain daripada helium. Ya. Jadi ini saya namakan masanya M. Ini masanya M kecil. Oke. Tentunya pada kondisi 3 dimensi kita tidak mengharapkan bahwa semua tumbukan yang terjadi itu bersifat head on. Head on artinya kepala dengan kepala gitu ya. Tapi bisa terjadi bahwa ini target, ini sinar alfa yang datang, dia terjadi mereka membentuk antar intinya itu membentuk jarak yang tidak nol. Jadi di sini saya asumsikan seperti ini, inti atom helium jauh lebih kecil daripada inti atom aurum, dan ada jarak antar inti. Saya namakan jaraknya adalah B, impact parameter. Seperti yang kita bahas kemarin, seandainya tidak ada gaya Coulomb, maka partikel helium ini akan bergerak mengikuti lintasan lurus. Ya. Tapi adanya gaya sentral, gaya Coulomb, membuat dia terhambur dengan lintasan hiperbola. Ya. Jadi ini adalah garis asimptotik seandainya dia tidak mengalami gaya sentral. Ya. Ini adalah lintasan hamburannya setelah dia melewati inti atom aurum. Di sini saya juga bisa menarik garis imajiner juga. Jadi di sini ada perpotongan antara dua
dua garis asimptotik tadi. Nah, kita tahu bahwa kalau saya ambil R itu jarak dari titik pusat aurum, maka ini R, ya. Maka titik di sini ini adalah jarak paling minimum. Jarak terdekat antara atom helium dengan inti emas. Tentunya tidak selalu harus berupa selalu berarah pada sumbu Z seperti ini ya. Ini kebetulan saja setup gambarnya seperti ini. Tapi ini poinnya adalah inilah jarak terdekat yang bisa ditempuh oleh aurum oleh helium ke aurum. Dia tidak bisa lebih dekat lagi karena ada gaya tolak Coulomb. Ya, setelah jarak terdekat ini dia akan kembali menjauh. Nah, yang menjadi sesuatu yang menarik bagi kita adalah sudut ini. Sudut ini adalah sudut hamburannya. Mohon maaf agak membingungkan, tapi untuk mengikuti literatur yang sudah baku, saya akan menamai dia dengan sudut theta besar. Ya, ini sudut theta besar. Sudut theta besar adalah scattering angle. Ya. Ini yang kita namakan sebagai scattering angle. Oke. Nah, saya namakan dia theta besar untuk membedakan dengan sudut theta biasa yang sudah kita kenal, ya. Sudut theta yang kita kenal yaitu sudut yang biasa kita kenal ini ya, theta. Ya. Sudut polar yang biasa kita gunakan. Oke. Nah, mungkin saya sedikit bisa memperbesar daerah di sini. Saya mencoba men-zoom out. Oke. Nah, saya bisa mendefinisikan, mungkin bisa saya perbesar ya gambarnya. Nah, jadi pada jarak minimum tersebut, saya bisa perpotongan antara garis jarak minimum dengan garis-garis asimptotiknya itu membentuk sudut alfa dan beta. Jadi alfa dan beta itu di sini ya. Alfa dan beta. Tentunya by simetri alfa dan beta harusnya sama, ya kan? Dan kalau Anda lihat alfa ini karena dia didefinisikan dari terhadap sudut sumbu horizontal, maka alfa ini tidak lain daripada theta. Ya. Theta ini kan tadi sudut yang dibentuk oleh radius relatif terhadap sumbu horizontal. Maka alfa ini tidak lain daripada delta.
maka di sini alfa sama dengan, bukan delta, theta maksud saya. Theta kecil, ya. Theta polar. Theta kecil. Oke, ini setup-nya dulu. Saya gambarkan setup-nya dulu. Nah, kita sudah tahu apa yang membuat dia terhambur dengan mengikuti lintasan hiperbolik, karena gaya Coulomb ini sifatnya repulsif antar dua partikel yang muatannya sama. Inti atom itu kita tahu dipostulatkan di zaman Rutherford muatannya positif. Partikel alfa sudah diketahui orang juga muatannya positif. Maka dua muatan positif pasti akan tolak menolak. Ya, karena muatannya positif maka dia tolak menolak. Maka potensial Coulomb-nya kalau Anda perhatikan dari kuliah listrik magnet itu sebagai berikut: plus Q besar Q kecil per R. Dan karena muatannya sama maka positif di sini ya. Ini positif. Oke. V-nya positif. Energi potensial positif. Kita tahu energi kinetik juga pasti positif ya. Karena selama dia bergerak maka energi kinetiknya positif. Maka apa? Maka energi totalnya juga positif. Lebih besar daripada 0. Oke? Nah, kalau kita kembali ke solusi irisan kerucut, kita tahu bahwa irisan kerucut R adalah alfa per 1 plus epsilon cos theta. Ya. Mohon maaf, alfa di sini tentunya tidak sama dengan alfa sinar alfa ya. Alfa sini sudah saya gunakan satuan kemarin adalah setengah dari latus rectum, ya, eksentrisitas dan cos theta. Eksentrisitas itu kemarin didefinisikan sebagai akar 1 plus 2E L kuadrat per mu K kuadrat. Ya, K ini adalah konstanta dari K, Q, dan Q ya. Anda lihat, kalau E-nya positif, E-nya ini positif, maka apa yang ada di akar ini pasti lebih besar daripada 1. Sehingga akarnya itu akan lebih besar daripada 1. Maka epsilonnya lebih besar daripada 1. Karena epsilon lebih besar daripada 1, kita tahu eksentrisitasnya lebih besar dari 1, maka dia membentuk lintasan parabola. Ya. Jadi di sini Rutherford scattering secara mau tidak mau harus mengambil lintasan parabola. Atau semua scattering, semua hamburan akibat gaya sentral atau akibat gaya Coulomb itu pasti haruslah bersifat hyperbola. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Maka saya punya relasi alfa, sudut alfa ini sama dengan theta. Nah, kalau dilihat lagi dari sini, maka yang namanya theta besar itu tiada lain, atau sudut hamburan itu tiada lain daripada ini. Ya kan? Kalau Anda zoom out setup ini, maka Anda akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, maka saya bisa mendapatkan relasi bahwa theta besar ditambah alfa ditambah beta ini sama dengan 180 derajat. Ya. Atau dari sini theta besar adalah pi dikurang alfa tambah beta. Tapi saya katakan tadi by simetri, karena simetri maka alfa haruslah sama dengan beta. Karena di sudut jarak terdekat, maka kalau saya bagi dua hiperbola ini, maka sudut yang dibentuk haruslah besarnya sama. Maka alfa sama dengan beta. Dan kita tahu alfa adalah theta kecil, maka alfa tambah beta adalah 2 theta kecil. Maka ini adalah pi dikurang 2 theta kecil. Oke. Atau dengan kata lain, saya punya relasi 2 theta kecil sama dengan pi dikurang theta besar.
Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya harus menggunakan dua notasi yang sama, theta kecil dan theta besar, karena di banyak buku-buku teks yang standar mereka menggunakan notasi seperti itu. Jadi ya untuk tidak membingungkan, jadi saya menggunakan notasi yang sama juga. Jadi ini yang kita namakan sebagai theta besar. Theta besar adalah sudut hamburan. Sudut ini yang dihitung oleh eksperimen. Ya. Theta kecil adalah sudut polar yang mendeskripsikan posisi dari si partikel alfa untuk setiap waktu. Oke. Relasi yang ditarik dari theta besar dan theta kecil seperti ini kita dapatkan.